Menjelaskan bagaimana cara perhitungan pekerjaan elektrikal. Jadi sebelum kita beranjak ke pekerjaan elektrikal, sebaiknya kita lihat dulu beberapa alat-alat listrik berikut ini. Jadi ada beberapa alat listrik yang sering kita pakai nanti, yang ini namanya saklar. Jadi yang pertama itu adalah saklar. Saklar itu banyak jenisnya, tapi yang kita pakai nanti kita sesuaikan apakah dia tertanam atau tidak tertanam. Jadi kalau dia tertanam ada instalasi di bawah plesteran atau di dalam plesteran. Nanti kita pilih ada mereknya, ada jenisnya dan lain sebagainya. Nah berikutnya ini adalah saklarnya. Berikut ada stop kontak. Nah stop kontak juga sama, ada yang tertanam dalam tembok, ada yang juga tidak. Kemudian stop kontak ini banyak sekali, ada stop kontak untuk TV, ada stop kontak untuk AC dan lainnya. Di telepon lagi satu stop kontak untuk telepon, jadi jenisnya beda-beda. Nah ini kemudian ada MCB. MCB umumnya dia dijual terpisah, ada yang wijian. Nah ini biasanya kalau MCB ini kalau kita memesan listrik itu sudah ada MCB yang dikasih. Namun kalau kita mau memisahkan antara lantai per lantai untuk satu MCB untuk satu lantai atau beberapa untuk satu titik lampu dan stop kontak, kita pisahkan MCB-nya misal banyak, jadi ada banyak MCB. Jadi masing-masing bisa kita pisahkan. Jadi misalkan kalau AC satu MCB, kita beli satu MCB untuk AC dan lain sebagainya, atau kan bisa. Jadi satu grup penerangan berapa titik lampu satu MCB, kemudian berapa ini ada persyaratannya itu di full. Nah kemudian berikutnya adalah meter listrik. Nah mungkin ini tidak asing lagi bagi kalian bahwa ini adalah meter listrik. Jadi setiap kita memesan listrik dari PLN, kita pasti dikasih ini meter listrik sebagai pengaturan ininya lalu lintas listriknya. Kemudian exhaust fan ini biasanya dipakai di kamar mandi yang lembab, biasanya di daerah-daerah yang lembab itu biasanya menggunakan exhaust fan. Nah setelah kita mengetahui beberapa ini, jadi pada pekerjaan elektrikal yang masuk di Permen PU PR nomor 28 tahun 2016 itu adalah, jadi yang pertama itu adalah pemasangan satu buah titik lampu. Jadi titik lampu nanti kita lihat apa saja isinya. Pemasangan satu buah box panel MCB, pemasangan satu titik instalasi stop kontak, kemudian pemasangan instalasi antena TV, instalasi telepon, kemudian pemasangan satu buah saklar double, saklar tunggal, kemudian stop kontak, outlet TV, outlet telepon, kemudian exhaust fan, kemudian downlight, satu buah downlight, fitting lampu plus lampu SL-nya, kemudian lampu RMI TL. Nah ini lampu RMI TL jarang kita pakai, paling banyak pakai downlight. Nah jadi untuk di Permen PU PR nomor 28 tahun 2016 itu electrical itu sebanyak 15 pekerjaan yang masuk di sana. Kita lihat dulu yang satu titik lampu. Jadi satu titik lampu, kita lihat untuk yang satu titik lampu berdasarkan Permen PU PR nomor 28 tahun 2016-nya. Jadi di sana itu yang masuk di sini untuk satu buah titik lampu itu adalah pipa listrik, kabel, tidusnya, elbow, lasdok, klem, mangkok, saklar, sama fitting. Jadi itu sebenarnya sudah masuk dia. Kalau misalkan kita menghitung satu buah titik lampu, sebenarnya saklarnya sudah termasuk dia di sana. Fittingnya juga sudah termasuk. Yang disebut dengan fitting itu adalah tempat lampunya. Nah, jadi saklar itu untuk yang saklar double, saklar tunggal, engkel. Nah ini juga sudah masuk sebenarnya di analisa ininya. Cuman kalau di saklar ini kadang-kadang dia hanya menggunakan saklar tunggal. Nah saklar double-nya perlu kita hitung.
Nah ini juga yang satu buah titik lampu ini bahannya sudah tersedia di sana. Jadi yang perlu kita tambahkan di sini yang belum ada itu adalah lampunya. Satu buah lampunya belum ada. Kemudian untuk saklar juga sama, saklarnya yang belum ada. Stop kontak ya, stop kontaknya yang belum ada. Sehingga nanti saya kembalikan lagi ke yang tadi. Di sini ada pekerjaan stop kontak. Jadi yang untuk satu buah titik lampu kalian harus menghitung titik lampunya dan lampunya. Jadi berapa titik lampunya serta lampu yang dibutuhkan. Jadi kalau misalkan instalasi titik lampu ada 10, berarti 10 titik plus nanti kalian menghitung jumlah lampunya ada 10 juga. Kadang-kadang lampunya ini bisa beda-beda. Ada yang downlight, ada yang wall lamp, ada lampu indikator, kemudian ada lampu sorot, dan lain sebagainya. Yang berbeda itu adalah jenis lampunya, sedangkan titiknya itu sama perhitungannya. Nah ini, sehingga volume pekerjaan untuk instalasi listrik biasanya dihitung dengan satuan titik atau buah atau unit. Nah ini biasa perhitungannya. Nah berikutnya gambar yang kita perlukan dalam menghitung pekerjaan elektrikal adalah gambar rencana elektrikalnya. Yang terpenting di sana itu adalah notasi, keterangan, dan simbolnya. Kenapa itu penting? Karena itulah yang akan kalian hitung. Karena di gambar rencananya itu ada simbol untuk saklar, simbol untuk lampu, kemudian stop kontak dan lain sebagainya itu sudah ada. Tinggal kalian nanti menghitung jumlahnya, berapa buah, berapa unit atau berapa titik lampunya. Nah itu yang perlu kalian hitung. Nah mari kita lihat perhitungan dan penyajiannya dengan menggunakan gambar kerja dan form perhitungan. Nah untuk gambarnya sendiri, jadi gambarnya adalah rencana titik 1, saklar dan stop kontak. Jadi kalian perhatikan di legendanya, di sini ada simbolnya, kemudian keterangan. Jadi simbol keterangan ini. Nah setelah kalian perhatikan simbol keterangan ini, di sini sudah jelaskan ya. Sebenarnya kalau gambarnya lengkap itu sudah jelaskan. Berarti untuk exhaust fan-nya ada 2 buah, downlight-nya ada 7 buah, strip lamp-nya ada 6 buah, kemudian lampu kapalnya ada 2 buah, saklar 2 buah, saklar tunggal 12, saklar ganda 2 buah, kemudian saklar triple-nya jadi 1 buah. Untuk kabel sudah masuk dalam perhitungan. Kemudian stop kontaknya 4 buah, stop kontak TV-nya itu adalah 3 buah. Kemudian panel powernya, power panel atau meter listriknya itu adalah 1 buah. Nah ini sudah dijelaskan di sini. Nah kalau kalian ini nanti bisa dihitung kembali. Jadi exhaust fan-nya ada 2 katanya. Berarti di kamar mandi 1, kemudian di dapur lagi 1. Nah, ini sudah dibuatkan. Jadi sebenarnya kalau menghitung titik lampunya atau elektrikalnya itu sebenarnya cukup tidak terlalu rumit. Nah langkahnya hampir sama dengan yang awal-awal. Untuk menghitung kita butuh adalah gambar kerjanya. Jadi gambar kerja, kemudian di sini adalah pekerjaan elektrikal. Kemudian di sini saya gambarnya dulu, saya masukkan. Nah jadi dari gambar ini kita sudah bisa menghitung. Jadi yang dibutuhkan adalah titik lampu, kemudian stop kontak, pekerjaan exhaust fan, kemudian untuk titiknya di sini titik stop kontak, titiknya stop kontak, kemudian sini titik exhaust fan. Nah kalau titik lampunya tadi sudah dijelaskan di sini, kita hitung kembali bisa. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 titik lampu, 12 titik.
Kemudian stop kontaknya kita lihat, bisa kembali ke sini. Yang simbol stop kontak itu adalah seperti ini, adalah simbol stop kontak. Berarti di sini 1, kemudian mana di sini ada yang 1 aja, kemudian 2 di sini stop kontaknya ada 2, stop kontak ada 2. Jadi kita lihat di sini apakah dia ada 2, stop kontaknya ada 4 di mana lagi, 1 2, di gambarnya ada 2. Nah ini mungkin kekeliruan di sini, kayaknya ada lagi 1, pasti ada lagi 1. Coba saya lihat, mana ada juga. Kita pakai yang ini aja biar enggak ini. Jadi ada 4 buah stop kontaknya, ada 4 buah, 4 titik. Exhaust fan-nya tadi ada 2 titik. Nah, dari ini kita bisa pisah titik lampunya, lampu downlight, D-nya, downlight tipe-nya nanti kita bisa lihat di sini. Ini ada lampu downlight. Nah ini downlight 11 watt, 5D 11 watt nya. Ya, kita butuhnya adalah berapa titik tadi? Downlight-nya kita butuh 7 titik, 7 buah lampunya. Kemudian lampu yang lainnya saya copy dulu. Kita butuh lampunya, lampu strip, nanti lampu strip. Kemudian kita butuhnya berapa buah tuh lampu stripnya? 6 buah. Kemudian lampu kapalnya 2 buah. Nah, saya ini 6 buah lampu LED, strip LED. Sebenarnya kalau kita lihat strip LED-nya ada 3 di sini, ada 3 buah. Kemudian lampu strip kapalnya ada 2 buah, sehingga totalnya ini adalah 12, sama dengan titik lampunya adalah 12. Kemudian stop kontaknya, ini stop kontaknya ada 4 buah juga, 4 buah. Nah ini, jadi sama dengan ini, stop kontaknya ada 4 juga. Kemudian exhaust fan-nya ini kita beli juga. Exhaust fan-nya dia ada 2 buah. Kemudian lagi 1 saya lupa tadi di sini, itu adalah yang lagi 1 lah, pekerjaan kontak TV. Kalau ada AC nanti bisa kalian tambahkan juga yang AC. TV ini ada 2 titik. Di sini juga harus tambahkan kontak TV. Tadi 2 buah. Nah, 2 buah. Kemudian MCB panel MCB-nya ada 1 titik dia, 1 unit. Kemudian apa lagi ada? Nah ini saklarnya, saklar single, saklar tunggal, sebutnya tunggal, saklar ganda, saklar triple. Nah ini kalau saklar tunggalnya 1, 2 buah, kita lihat juga 2 buah.
2 buah. Kemudian saklar gandanya saklar ganda 1 di sini. Mana lagi dia? 1 buah. Saklar triple-nya 1 buah. Bentar ya, saklar gandanya kok di sini 2 dibuatnya. Mana lagi 1 dia? Ini dia salah kayaknya. Saklarnya pakai 1. Nah ini. Nah, gitu. Jadi inilah kebutuhan untuk instalasi electrical. Jadi untuk electrical itu udah perhitungannya hanya ini saja. Jadi yang titik lampu sekian titik, lampunya beda-beda. Di sini lampunya ada 3 jenis, namun jumlahnya sama dengan titik lampu. Kemudian stop kontak TV, dia ada 2 aja. Stop kontak, kemudian exhaust fan. Nah ini sesuai dengan jumlahnya di sini. Kemudian yang perlu penambahan itu adalah panel MCB unit, saklar tunggal, saklar ganda, triple. Nah ini kalau kabel nggak usah kita hitung karena kabel sudah masuk di analisa gas satuan. Nah sekian video ini, saya harap dapat dipahami.